Sementara itu, pemirsa, Menteri BUMN sekaligus calon Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan kesiapannya untuk membawa PSSI jadi lebih baik. Dan dalam dialog di program Konspirasi Prabu bersama Prabu Revolusi, Erick Thohir juga menjelaskan butuh orang yang bernyali untuk membawa PSSI menjadi lebih baik. Kemudian juga ada Kaesang Kanter. Di beberapa media juga Gibran sudah memberikan komentar. Ini ada muncul ya konstruksi pemikiran. Wah, nih Pak Erick Thohir nih kayaknya diminta istana jangan-jangan untuk daftar di ketua PSSI ini. Sebetulnya gimana? Ini saya rasa pemikiran yang salah. Kenapa? Orang kadang-kadang lupa bahwa Erick Thohir itu di dunia olahraga sudah sangat lama. Di bola basket aja itu dari tahun 1998-99 waktu itu. Lalu saya masuk diminta waktu itu untuk memperbaiki Persija zaman Pak Sutioso tahun 2022 sampai 2024. Alhamdulillah juara. Ya kan Persija juara loh. Lalu juga waktu itu diminta Pak Umuh dan Pak Glenn bagaimana bisa Persib lebih baik. Ya ikut juga gitu. Dan yang terakhir Persis Solo. Saya rasa track record itu sih bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan lagi. Saya juga pernah dipercaya juga untuk menjadi ketua Asian Games. Jadi dunia olahraga ini dunia ya kita banget lah gitu loh. Jangan sepak bola yang sangat bagus ini buat tentu harapan masyarakat dicampur adukan dengan politik. Ya kita harus posisikan itu ya. Dan sepak bola dunia olahraga ini kan benar jiwa kita, jiwa saya juga gitu. Jadi jangan pernah juga nanti campur-campur. Karena kenapa? Kalau dicampur-campur nanti rusak. Ya, dan tentu dukungan politik penting. Artinya apa? Dukungan pemerintah. Ya, tidak ada yang namanya persepak bolaan itu di sebuah negara sukses karena kerja sendiri-sendiri. Kita bisa lihat bagaimana Jepang di tahun 1991 mempunyai roadmap sepak bola Jepang 100 tahun, nggak kebayang 100 tahun. Ternyata apa? Setelah beberapa tahun mereka membangun dan kemarin terbukti lagi di tahun 2022 sepak bola Jepang masuk lagi ke Piala Dunia. Dan sistem permainan itu benar-benar bukan individu, permainan tim seperti kultur bangsa Jepang. Nah inilah yang saya rasa peran daripada kerjasama semua stakeholder, supporter, pemerintah, pemilik klub, pemilik media, itu harus bersatu untuk supaya kita punya sepak bola yang baik gitu. Pak Sekap, Mas Pram sudah bilang kalau Pak Erick Thohir sudah minta izin sama Presiden untuk daftar ke PSSI ini. Waktu itu dialognya seperti apa? Perbincangannya Saya bilang, Bapak, ini banyak sekali yang ingin mendaftarkan. Pandangan Bapak apa? Ya bagus, ini sudah saatnya. Bagaimana PSSI dan pemerintah bersama-sama bangun sepak bola Indonesia. Silakan ya. Saya rasa ini kan cita-cita yang baik buat semua. Jangan juga cita-cita membangun sepak bola nasional ini menjadi tentu target individu. Tidak. Ini harus jadi target bersama gitu. Nah karena itu saya waktu mendaftarkan statement saya kan simple. Sudah banyak teori, banyak konsep. Tapi ini perlu nyali aja. Nyali dalam arti supaya sepak bola kita bersih dan berprestasi. Kenapa? Kenapa saya bicara nyali? Karena pasti banyak keputusan yang akan terjadi itu juga banyak kontroversinya nanti. Pemilihan pemain, kenapa pemilih pemain ini? Kenapa wasit ini dipertahankan padahal sudah punya performance kemarin di game sebelumnya jelek. Kenapa pelatih tim nasional seperti ini? Kemarin baru aja kalah. Ini pasti sebuah kontroversi. Kenapa? Karena sepak bola itu memang jiwanya masyarakat gitu. Di seluruh dunia seperti ini. Kecuali negara yang sepak bola tidak nomor 1 gitu. Ya. Tapi kebanyakan seperti itu selalu kontroversi. Nah jadi artinya perlu nyali untuk mengambil keputusan yang baik. Bukan untuk kepentingan diri sendiri. Nah, saya terus terang Pak Erick, saat Pak Erick kemarin konpres, kalimat yang paling saya tertarik adalah terlalu banyak teori. Semua orang tahu bagaimana caranya membenahi sepak bola, tapi butuhnya nyali, gitu ya. Ya, bukan memang, nyala. Loh, kalau kita bicara di BUMN, apa sih yang pertama saya lakukan? Bersih-bersih juga kok. Bersih-bersih BUMN. Itu perlu apa? Ya perlu
yang namanya keteguhan supaya tidak konflik of interest, bagaimana BUMN bisa baik gitu. Nyali tadi itu ya. Nah, tapi di sini kenapa saya ambil nyali? Karena ini kita berhubungan dengan masyarakat yang lebih luas lagi gitu. Dan ini supporter-supporter yang memang ya mereka itu kalau udah nonton bola udah gitu. Ini loh, apalagi mendukung klubnya. Nah, pasti lebih kontroversi. Nah, itulah kenapa saya memposisikan harus lebih Bernyali. kuat lagi, lebih teguh lagi, harus bernyali lagi. Kayaknya Pak Erick sudah memetakan sekali ini permasalahan PSSI itu apa begitu. Ya, kembali kan di dunia sepak bola bukan Ya. sesuatu yang baru buat saya. Saya mengikuti. Cuman saya kan selama ini tidak pernah ingin dikonotasikan, wah ini masuk karena titik-titik, enggak lah. Saya sih, dan kebetulan momen ini tepat ketika banyak voters menginginkan. Gitu. Dan itulah yang saya ketuk hati mereka. Ayo, kalau kita sama-sama ingin perbaikin, kita semua juga harus perbaiki diri kita. Dan pemilihan ini, tanggal 16 Februari, ini bukan siapa dan kenapa. Tapi hatinya memang sama, punya visi sepak bola seperti ini. Pakai hati. Kalau nggak pakai hati, jangan, percuma, saya bilang. Dan saya juga tidak mau menjadi figur yang akhirnya membohongi ekspektasi masyarakat. Memang bicara nyali lawan siapa sih Pak? Siapa saja yang mau dilawan pakai nyalinya Pak Erick Thohir Ya, ini yang dilawan ini kan sistem, bukan individu. Kita dalam hal ini bukan bertarung, tapi memang kita harus bongkar dan pasang fondasi yang baik gitu. Nah, pasti itu ada hal-hal yang tidak mengembirakan semua pihak. Ya, tapi ya kita harus hadapi. Pak Erick siap Ini dengan masalahnya bukan karena apa-apa. Ini emang sudah terlalu lama masyarakat Indonesia berharap sepak bola yang seperti mereka persepsikan baik gitu. Terutama kita harus awali dari sepak bola yang bersih. Itu dulu aja. Sepak bola yang bersih. Itu dulu. konflik sebagai Menteri BUMN. Ini Menteri BUMN ini kan kerja berat Pak Erick. Ya. Saya tahu sekali pernah ikut beberapa kali dengan Pak Erick ke daerah. Bagaimana Pak Erick nggak bisa tidur. Curi-curi tidur di mobil. Gitu ya. Lalu sekarang ada ketum PSSI lagi. Yang masalahnya juga berat lagi. Nanti gimana Pak Erick bisa mengerjakan dua-duanya? dengan Kuncinya dalam hidup itu kan kita membagi waktu. Mana waktunya buat keluarga, mana waktunya buat kerja, kerja pun ada dua, kerja ini dan itu. Tetapi pastikan sebelum melangkah itu, kita harus juga lihat kerja kita yang sebelumnya. Pertanyaannya, apakah Asian Games sebuah event yang gagal? Enggak dong, itu Sukses. Iya. Padahal saat itu saya masih jadi presiden Inter Milan. Gitu. Oke. Dan saat itu presiden Inter Milan juga masuk kualifikasi Liga Champion. Coba dilihat. Artinya apa? Ada tim yang kuat yang bersama saya. Nah, sama di BUMN sekarang. Persepsinya orang bilang hutang. Ternyata setelah dibuka semua sudah dijelaskan hutangnya mana. Ya. Antara hutang dan modal, hutang 34%. Kalau orang bisnis coba, hutangnya 70%, Ya. modalnya 30%. Kebalik ya. Kebalik. Ini hutangnya 34% dari modal. Dilihat keuntungan, dulu 13 triliun, sekarang 125. Nanti ini tutup buku 2022, insya Allah bisa 200, naik lagi. Karena saya punya tim yang baik. Artinya apa? Membagi waktu dan tim dan terus konsisten. Nah sama, pasti di sepak bola. Pasti akan banyak tim-tim ya dari dunia sepak bola yang punya track record yang baik akan menjadi tim saya. Karena ini kita mau bangun sama-sama. Tapi susah juga Pak. Maksudnya melihat bagaimana aturan pemilihan tim PSSI sekarang ini kan bukan lagi tim yang dipaketkan ya. Maksudnya Ya. Pak Erick dengan wakilnya siapa, anggota exco-nya siapa. Dinamika. Dulu waktu saya jadi ketua KOI juga exco-nya banyak yang saya nggak kenal gitu. Tapi saya kembali ketuk hati mereka. Ini ya gamenya. Inilah aturannya ya. Ini targetnya. Selama mereka ngikutin oke. Kalau mereka nggak ikutin kan pasti ada regulasi yang bisa mereka tidak menjadi bagian itu lagi. Ada yang bilang gini Pak Erick, kalau Pak Erick jadi ketum oke lah itu semuanya terjawab ya, harapan publik terjawab. Tapi kalau exco-nya masih itu-itu aja, Ya.
ya sama aja bohong gitu. Nah, Karena ini yang selama kita ini nggak pernah harapkan, kejadian. pemilihan ini pun yang namanya exco, yang nanti terpilih atau yang tidak terpilih, mereka harus ingat loh, ini akan bongkar fondasi, ya, bongkar sistem, dan saya kerja keras dari mereka. Jadi kalau nggak siap jangan. Kalau nggak siap, saya bilang mohon jangan. Ya, karena ekspektasi saya dengan tim saya sangat tinggi. Kalau sama-sama saya pasti kurang tidur. Karena pemimpinnya kurang tidur gitu. Masa anak Dan buahnya. jangan kaget kalau tiba-tiba di hari-hari tertentu saya minta kerja. Ini dan saya ada target-targetnya. Exco ini akan lakukan ini, targetnya ini. Sama-sama ya, biar terbuka. Jangan ada rasa nanti ini pertemanan, ini persekawanan. Enggak, semua pasti ada KPI-nya. Ini yang kita harus rubah gitu. Nah, kalau kita lihat juga hal yang ini, saya rasa bisa lah. Asal kita bagi waktu, punya komitmen, bekerja pakai hati, dan didukung oleh tim yang kuat itu. Tuh, para exco, dengerin tuh. Siap Nih, nggak? mohon maaf nih, bukan nakut-nakutin, Siap tapi nggak ya begitulah kalau sama Erick Thohir. Harus siap. Jangan disangka enak terjadi exco gitu ya.